Ini kita bicara masih iuran yang 10.000 tadi. Kecelakaan, meninggal. Otomatis santunannya kan 48 kali upah. Upah tadi berapa yang kita pakai? 1 juta. 48 juta. Berarti 48 juta kan? Ditambah biaya pemakaman 10 juta, santunan berkala selama 2 tahun, tiap bulan 500.000. Dibayar sekaligus 12 juta. Terus manfaat yang luar biasa, 2 anaknya tuh berhak dapat beasiswa. Ini yang perlu kita dorong. Ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja tidak hanya sekedar kewajiban menunaikan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Lebih besar dari itu, menjadi peserta Jam Sostek dapat mengurangi risiko kemiskinan baru. Karena pentingnya Jam Sostek untuk menjaga ketahanan ekonomi masyarakat, Kepala BP Jam Sostek Cabang NTB, Adventus Edison Sohutan, sangat berharap semakin banyak masyarakat NTB terlindungi BP Jam Sostek untuk mengurangi dampak-dampak yang dikhawatirkan. Perlindungan Jam Sostek ini, kata Sony, panggilan akrabnya, di beberapa daerah di Indonesia menjadi perhatian besar pemerintah daerah. Misalnya di sejumlah kabupaten di Papua, bahkan menyisipkan miliaran rupiah untuk mensubsidi penuh pekerja non-formal atau pekerja tidak tetap. Dari petani, nelayan, peternak, pedagang kecil, dan sejenisnya. Tidak saja di Papua, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara juga melakukan hal yang sama. Kita di NTB ini untuk kepesertaan yang khusus informal. Informal ini itu pekerja yang tidak menerima upah tetap. Contoh seperti pekerja mandiri, tukang batu, nelayan, petani, tukang ojek, supir angkot, penjual di pasar, yang di pinggir-pinggir jalan, kios-kios, yang pokoknya pekerja mandiri. Jadi mereka tidak terima upah tetap, seperti layaknya pekerja formal di perusahaan. Untuk meyakinkan mereka bahwa dengan menjadi peserta BP Jam Sostek ini atau BPJS Ketenagakerjaan, cukup dengan setiap bulan dia membayar 16.800, itu dapat 11.800 itu untuk pekerja formal dari UMP itu dasar hitungnya. Tapi kalau pekerja informal ini, teman-teman pekerja yang mandiri, mereka itu untuk upah terendah yang diatur itu kan 1 juta. Untuk perlindungan 2 program kecelakaan kerja itu 1%, berarti kan 10.000 dari 1 juta. Jaminan kematian itu flat 6.800. Meyakinkan mereka ini bahwa dengan hanya KTP dia daftarkan dirinya, dan apabila dia punya nomor HP atau email juga boleh, biar kita bisa update informasi, mengingatkan dia kalau dia lupa bayar. Pembayaran iurannya itu 16.800 itu kan dibayar bisa 1 bulan, bisa per 3 bulan, bisa per 6 bulan atau 1 tahun. Padahal kalau mau bilang dari kemampuan, sisi kemampuan sebenarnya mereka ada. Cuma meyakinkan mereka bahwa dengan dia bayar sekian ini, kan memang tidak kembali, tapi dia membantu orang lain. Karena baru daftar hari ini, besok terjadi resiko kecelakaan, fasilitas rumah sakit kelas 1 kalau dia kecelakaan ya. Terus selama dia belum bisa kembali bekerja, upahnya kan diberikan oleh BP, manfaatnya itu melekat. BP Jam Sostek menanggung upah 1 tahun pertama, 12 bulan, 100% setiap bulan. Ditanggung 1 tahun pertama. Kalau dia selama 1 tahun pertama belum bisa bekerja, lewat dari 1 tahun dokter menyatakan memang belum bisa bekerja, ditanggung 50% dari upah 1 juta tadi setiap bulan sampai dinyatakan sembuh. Ini jelas
dia tidak bisa bekerja sebagai tulang punggung keluarga, tapi tidak membebani keluarga dan anak-anak. Ini kalau kita bicara kecelakaan, masih satu program yang iurannya 10.000 tadi. Itu tidak perlu tunggu berapa lama baru perlindungan itu berlaku. Hari ini daftar, dia pulang terjadi resiko. Untuk yang mandiri terus berapa dikasih upah yang ditanggung berapa? Upah ditanggung itu sesuai aturan yang ditentukan oleh pemerintah. Kita ambil dasar upah 1 bulan 1 juta, upah terendah. Jadi sebenarnya masih bisa buka ruang ke atas. Kalau dia mampu, dia bisa, saya mau pakai range upah 2,5. Ya udah 1% dari 2,5 berapa? Oh, berarti preminya naik lagi. Karena itu nanti upah itu dia berpengaruh kepada manfaat santunan. Contoh, tadi kecelakaan, terus akibat kecelakaan cacat. Cacat itu kan berapa persen cacatnya? Atau hilang anggota tubuh. Berarti santunannya itu berapa kali dari upah? Itu santunan cacat. Dasarnya perhitungan dari upah. Nah, ada lagi, kalau kecelakaan terus meninggal. Ini kita bicara masih iuran yang 10.000 tadi. Kecelakaan, meninggal. Otomatis santunannya kan 48 kali upah. Upah tadi berapa yang kita pakai? 1 juta. 48 juta. Berarti 48 juta kan? Ditambah biaya pemakaman 10 juta, santunan berkala selama 2 tahun, tiap bulan 500.000. Dibayar sekaligus 12 juta. Terus manfaat yang luar biasa, 2 anaknya tuh berhak dapat beasiswa. Ini yang perlu kita dorong. Total beasiswa itu untuk 2 orang anak, jatah itu 2 orang anak. Jadi kalau selesai perguruan tinggi ya. Iya. Jadi total beasiswa itu totalnya tuh untuk 2 orang anak itu 174 juta. Itu 2 orang anak. Jadi kalau anaknya 3 tetap ditanggung 2. 174 juta. Sistem pencairannya itu per tahun. SD 1,5 juta, SMP 2 juta, SMA 3 juta, kuliah 12 juta. Tapi kalau misalnya ahli waris sudah usia SMA misalnya, berarti yang untuk SD dan SMP-nya harus nggak dapat. Kan mulai dari berarti SMA dihitung mulai dari SMA. sampai nanti dia kuliah dapat lagi terus sampai selesai. Nah ini itu yang JKK tadi, yang 10.000.
Siapa saja yang berhak mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan? Jawabannya mudah. Semua warga negara Indonesia yang memiliki penghasilan baik dari pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah, baik mereka yang bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri. See you on Monday. Thank you, sir. Untuk itu, kami menyediakan 4 program yang bisa digunakan setiap pekerja Indonesia. Jaminan kecelakaan kerja yang memberikan perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan yang terjadi dalam pekerjaan. Jaminan hari tua untuk memberikan rasa tenang di hari tua nanti. Jaminan pensiun bagi para pekerja yang sudah tidak bisa bekerja lagi. Dan jaminan kematian yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja.